Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zakaria dari kelas 03 SMJE 003 dengan NIM 2210105136. Saya di sini akan menganalisis tentang kesalahan manajemen dari Transmart. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Sementara itu, pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengolah krisis tersebut secara efisien dan efektif. Seperti yang saya pelajari dalam kuliah saya di Magister Ilmu Manajemen, reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan itu atau tidak. Ketika reputasi sudah teredukasi, ia dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan. Ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Dikutip dari www.tempo.com edisi 1 Februari 2023, Satria Hamid, Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Transmart, mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia ditutup permanen sebagai bagian dari langkah efisiensi bisnis retail. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola belanja masyarakat, dan penutupan gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda negara. PT Trans Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retail dengan melakukan strategi resizing store. Tujuan dari penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye, hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini politik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul dari kuat dari sebelumnya. Namun, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam manajemen krisis. Pertama, transparansi. Transmart mestilah transparan tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya. Kedua, empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran dan harus memerlukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga, ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka. Keempat, akuntabilitas. Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi, dan harus bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat langkah strategis tadi, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Transmart harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya.
Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirim pesan campur dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Terakhir, Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu bagi perusahaan untuk membangun kembali reputasinya, tetapi jika sadar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis dan lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai buah pikir dari tulisan ini, Transmart tentang cara penerapan mengelola perusahaan selama krisis ini. Pertama, jujur dan transparan. Jangan mencoba menyembunyikan kebenaran atau menutupi situasi. Cukup sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 menit.